Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Nggak terasa ya, ternyata sekarang kita sudah kembali memasuki masa Prapaskah 2025. Dalam masa Prapaskah tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta memilih tema besar APP kita dengan mengikuti arah dasar KAJ, yaitu kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yang dalam rumusan ajaran sosial gereja biasanya disebut sebagai preferential option for the poor, atau keberpihakan gereja pada sesama yang membutuhkan dan miskin. Dalam mempersiapkan Paskah, gereja mengajak kita semua untuk mewartakan Injil melalui suatu tindakan nyata, yaitu dengan melakukan aksi puasa pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Di mana pada pertemuan pertama ini mengambil subtema spiritualitas inkarnasi dan bela rasa, Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. APP tahun 2025 ini menjadi istimewa karena bersamaan dengan tahun jubilium yang berkaitan juga dengan Ardas KAJ. Selaras dengan tema jubilium berziarah pengharapan, kita diajak untuk membantu menyalakan kembali pengharapan, terutama bagi saudara-saudara kita yang rentan kehilangan harapan. Ya, karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Pada tema pertama ini, kita diajak untuk menggali dasar spiritual inkarnasi yang diharapkan dapat menjadi dasar iman APP 2025 ini, yang akan mengantar kita untuk membuka mata hati seperti Tuhan Yesus yang tergerak hatinya saat melihat realita kehidupan di sekitarnya. Nah, di sini kita juga diajak untuk berani berkomitmen, baik secara individu maupun komunitas, untuk melakukan suatu gerakan aksi puasa pembangunan yang membuka pintu harapan, iman, dan kasih. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis," sambil menghampiri usungan itu. Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangkit dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nain dalam bahasa Ibrani artinya padang rumput, yang mungkin dapat dikatakan sebagai kota yang subur, indah, dan permai. Yang pada waktu itu mungkin merupakan dambaan semua orang untuk dapat tinggal di daerah yang subur. Dalam bacaan dikisahkan ada iring-iringan Tuhan Yesus yang penuh harapan dan sukacita bertemu dengan iring-iringan jenazah pemuda yang merupakan anak satu-satunya seorang janda yang dipenuhi oleh duka cita. Dan seperti kehilangan harapan, janda yang sudah tidak bersuami menurut tradisi Yahudi digambarkan sebagai suatu kerentanan sosial dan ekonomi. Ditambah lagi anak laki satu-satunya yang juga dalam tradisi Yahudi digambarkan sebagai simbol harapan, pewaris dan pelindung keluarga, meninggal. Sehingga dapat dikatakan janda ini sudah kehilangan sumber perlindungan dan penghidupannya. Dengan kata lain, masa depannya menjadi samar-semar bila tidak bisa dikatakan gelap dan penuh ketidakpastian. Nah, keluarnya iring-iringan usungan jenazah anak sesi janda ini menjadi simbol
bahwa si janda ini sebenarnya sudah siap keluar meninggalkan comfort zone-nya. Comfort zone kebahagiaan yang dulu dialami saat suami dan putranya masih hidup. Dikatakan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Lalu Yesus menghampiri usungan jenazah itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Di sini mau dikatakan kalau ternyata Tuhan memberikan teladan dengan berani hadir secara nyata dalam kehidupan orang yang menderita dan orang yang membutuhkan pertolongan. Dia ingin menghapus tangisan, meskipun tentunya ada konsekuensi yang harus dihadapi. Yesus mengembalikan harapan kepada janda itu dengan konsekuensi dia menjadi najis karena menyentuh usungan jenazah. Padahal dalam kondisi najis, seseorang tidak dapat melakukan berbagai macam ritual keagamaan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap melakukannya, dia berani melakukannya. Bagaimana dengan kita? Kadang saat kita memberi sedekah saja kepada seorang pengemis yang kotor, kita takut tangan kita menyentuh tangannya. Meski dengan alasan apapun, higienis dan lain sebagainya, rasanya kita perlu lebih berbelas kasih. Akan menjadi berbeda tentunya bila saat kita memberinya, kita pandang matanya, dan mungkin juga kita sentuh tangannya. Kemudian dikatakan pemuda itu pun bangun, lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tindakan Yesus ini adalah suatu bukti nyata, suatu kepedulian dan belas kasih dengan mengembalikan kehidupan si pemuda dan kemudian menyerahkannya kepada ibunya. Ini adalah simbol kasih Tuhan yang memulihkan martabat dan pengharapan untuk kembali memperoleh perlindungan dan jaminan kehidupan selanjutnya, baik secara fisik, emosi maupun juga sosial. Tuhan peduli kepada mereka yang lemah, menderita dan tersingkir. Dan yang terpenting, Tuhan hadir secara nyata kepada mereka. Untuk itu, di masa Prapaskah ini, kita semua dipanggil untuk berani hadir secara nyata dalam kehidupan orang lain. Ya, orang lain terutama mereka yang menderita dan kehilangan harapan. Kita diajak untuk berani berdiri tengah-tengah ketidakadilan dunia. Tempat perjumpaan kita dengan Allah. Sekecil apapun tindakan kita dapat mewujudkan wajah Allah bagi sesama. Dengan melakukan tindakan nyata ini, kita sudah mewujudkan inkarnasi kecil untuk menghadirkan cinta kasih Allah di lingkungan kita masing-masing. Seperti Yesus yang telah memberi teladan dengan menghidupkan kembali anak si janda, yang notabene menghidupkan kembali harapan si janda seperti digambarkan dalam bacaan, di mana semua orang menjadi ketakutan dan memuliakan Tuhan karena mereka telah melihat betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Yang juga menarik untuk kita simak, pertemuan iring-iringan yang terlihat sebagai suatu kebetulan, yaitu iring-iringan Tuhan Yesus yang bertemu dengan iring-iringan jenazah pemuda itu di dekat gerbang kota. Tapi kalau kita coba renungkan, rasanya kok ini bukan suatu kebetulan. Tapi Yesus memang sudah tahu dan Yesus sudah mempersiapkannya. Kenapa? Karena rasanya janda ini pun berdoa pada saat anaknya sakit. Dia berdoa pada Tuhan untuk memohon kesembuhan bagi putranya yang sakit keras. Dan Yesus mendengar doa itu dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka seperti dikatakan dalam perikop sebelumnya, Yesus ada di Kapernaum. Maka dari Kapernaum pun Yesus langsung menuju Nain. Yang dikatakan segera setelah itu. Jadi Yesus tahu kapan iring-iringan mereka akan lewat di dekat gerbang kota. Dan Yesus pun menemuinya di sana. Pertolongan Yesus selalu tepat pada waktunya. Sehingga dia bisa memulihkan kehidupan. Ya, kadang memang kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan memberikan pertolongan. Atau kapan pertolongan Yesus akan datang. Dan siapa-siapa yang akan Tuhan kirim untuk menjadi kepanjangan tangannya untuk menolong.
Mungkin saja suatu saat kita yang akan dipakai Tuhan untuk itu. Nah, agar kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, lakukanlah perbuatan baik untuk menolong orang saat hati kita tergerak oleh belas kasih untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Lakukanlah itu. Jangan pikir panjang. Jangan sampai kita mendengar Tuhan berkata seperti pada Matius 25 ayat 42 dan 43. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Bahkan ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.